Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Halo, selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik penting yang dapat membantu kalian memahami tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, secara lebih jelas dan mendalam, mari kita bahas tentang tantangan dan peluang tadi. Nah, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, yaitu keuangan dan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Tantangan dan peluang dalam sektor ini sangat penting untuk dipahami. Dalam presentasi ini, dalam materi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan berkelanjutan industri ini. Nah, yang pertama ada di sejarah perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992. Seperti di materi yang pertama kemarin yang sempat ada bahas. Nah, dengan berdirinya Bank Muamalat sejak saat ini, industri ini terus tumbuh, menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman tantangan sejarah ini penting untuk memahami perkembangan saat ini. Nah, prinsip dasar syariah keadilan, transparansi dan larangan riba ini menciptakan sistem yang lebih etis dan berkelanjutan. Memahami prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk menavigasi tantangan di sektor ini. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip tantangan regulasi. Salah satu tantangan utamanya adalah regulasi yang sering berubah, kebijakan pemerintah dan standar syariah yang ketat dapat mempengaruhi operasional bank syariah. Memahami regulasi ini penting untuk memastikan kepatuhan dan berkelanjutan persaingan dengan bank konvensional. Nah, persaingan yang ketat dari bank konvensional meskipun menawarkan produk yang sesuai syariah, tantangan dalam menarikkan nasabah tetap ada. Strategi pemasaran yang efektif dan pemahaman pasar yang sangat penting. Bank syariah menghadapi peluang teknologi, finansial teknologi atau fintech. Nah, memberikan peluang besar bagi bank syariah. Inovasi dalam layanan digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Bank syariah harus memanfaatkan teknologi untuk bersaing di era digital. Nah, perkembangan kesadaran masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah, membuka peluang baru, edukasi dan promosi yang tepat dapat menarik lebih banyak nasabah. Nah, penting untuk membangun pemahaman yang kuat tentang manfaat perbankan syariah, inovasi dalam produk keuangan sangat penting untuk menarik nasabah baru. Bank syariah perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pembiayaan mikro dan inovasi berkelanjutan. Perkembangan global perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga secara global. Memahami tren internasional dapat memberikan wawasan, tantangan, strategi, dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Nah, baik lanjut, peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, ada populasi muslim terbesar, pasar sangat potensial. Nah, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kebutuhan terhadap layanan keuangan yang sesuai syariah sangat besar. Nah, ini menciptakan pasar yang terus berkembang
untuk bank syariah, fintech syariah, asuransi syariah, dan inovasi syariah. Investasi syariah, mohon maaf. Nah, yang kedua ada di dukungan pemerintah yang kuat. Pemerintah Indonesia aktif mendorong ekonomi dan keuangan syariah melalui KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI, merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut BSI, yang memperkuat struktur industri dukungan. Ini meningkatkan legitimasi dan ruang pertumbuhan. Nah, yang ketiga, perkembangan ekosistem halal atau industri halal, makanan, kosmetik, pariwisata atau UMKM halal. Nah, perkembangan pesat semua sektor halal membutuhkan pembiayaan dan layanan keuangan. Dan ini menjadi ceruk bisnis yang sangat potensial bagi lembaga keuangan syariah. Nah, yang keempat, inovasi digital dan fintech teknologi pembuka peluang besar. Nah, yaitu pembiayaan UMKM berbasis akad syariah melalui fintech layanan bank digital syariah. Nah, investasi syariah online, pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui platform digital. Nah, digitalisasi mempercepat inklusi keuangan syariah. Nah, itu yang keempat tadi. Kita masuk di yang kelima, minat masyarakat terhadap keuangan beretika. Nah, keuangan syariah dianggap adil, transparan, menghindari riba dan spekulasi. Tren global essential finance dan ESG semakin selaras dengan prinsip. Nah, syariah sehingga menarik investor muda dan internasional. Yang bagian kedua, tantangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang pertama ada literasi dan edukasi masyarakat yang masih rendah. Bank masyarakat belum memahami perbedaan prinsip syariah dan konvensional. Jenis akad yaitu ada mudharabah dan sebagainya. Nah, manfaat keuangan syariah akibatnya menggunakan produk syariah belum maksimal meski minat meningkat. Nah, yang kedua, pangsa pasar masih kecil. Dibanding konvensional, aset keuangan syariah masih di bawah 10% dari total aset. Sistem keuangan dominasi bank konvensional sangat kuat dari sisi jaringan, permodelan, teknologi. Nah, mungkin itu saja, hal ini membuat kompetisi cukup berat. Nah, yang ketiga, SDM atau syariah masih terbatas. Tidak semua tenaga perbankan menguasai. Nah, prinsip-prinsip syariah, manajemen risiko berbasis akad, inovasi produk syariah, dan keterbatasan SDM menghambat perkembangan produk yang lebih variatif. Nah, yang keempat, inovasi produk belum optimal. Nah, produk pembiayaan syariah sering dianggap mirip konvensional, tapi menggunakan istilah syariah. Nah, produk berbasis sebagai hasil yaitu mudharabah dan musyarakah lebih kompleks sehingga jarang digunakan. Pada itu ciri khas syariah yang membedakan dari konvensional. Kayaknya terlalu cepat. Baik, pelan-pelan saja. Yang kelima, infrastruktur teknologi masih kalah kompetitif. Nah, perbankan syariah masih tertinggal dalam digital banking, keamanan data, proses optimasi penggunaan AI dan dalam credit scoring. Konvensional lebih dahulu berinvestasi dalam teknologi modern. Nah, yang keenam ada dual compliance, regulasi ganda, yaitu regulasi ganda. Nah, lembaga keuangan syariah harus patuh pada regulasi OJK atau BI. Nah, OJK dan BI, fatwa DSN dan MUI, dan kepatuhan ganda ini dapat memperlambat inovasi produk jika koordinasi tidak berjalan cepat. Nah, yang ketujuh ada persepsi biaya dan akses. Sebagian masyarakat menganggap
margin pembiayaan syariah lebih tinggi, prosesnya lebih rumit, jaringan bank syariah lebih sedikit. Persepsi ini membuat sebagai orang tetap memilih bank konvensional. Nah, kesimpulannya, menavigasi tantangan dan peluang dan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam dengan pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kesadaran masyarakat. Bank syariah dapat tumbuh dan bersaing di pasar yang semakin kompleks. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Semoga materi yang sedikit bisa membuat kalian paham sedikit-sedikit. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God!